Selamat pagi, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Apakah masing-masing sudah di rumah atau masih dalam perjalanan menikmati liburan? Oh haleluya. Mari kita siap menerima renungan pagi ini. Tuhan, terpujilah namamu. Kami penuh syukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh kembali mendengar sorga, yaitu suara gembala yang disampaikan sebagai renungan pagi di saat ini. Kami siap menerima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu mengampuni seperti Tuhan mau. Terambil dari Matius 18 ayat 35 yang berbunyi demikian. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di sorga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah saudara, Nelson Mandela, seorang pejuang anti-apartheid, yaitu gerakan anti-diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan, pernah menulis, orang itu belajar untuk membenci dan berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik dan mengasihi orang lain seharusnya sudah sejak semula dapat dilakukan. Seturut dengan itu, ia dapat mengampuni orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadapnya dan melakukan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia kepada warga yang berkulit hitam atau black people di Afrika Selatan. Ia pun mendorong terjadinya rekonsiliasi tanpa syarat antara warga kulit putih dan warga kulit hitam. Nah saudara, bukan hal yang mudah untuk mengampuni orang lain yang telah melakukan kesalahan kepada kita, apalagi sampai menyakiti hati sedemikian rupa. Sakit, susah melupakannya saudara. Timbul pula pikiran, kenapa harus saya yang lebih dulu mengampuninya? Bukankah harusnya orang itu dulu yang minta maaf kepada saya? Kenapa juga saya harus mengampuni dia? Apa untungnya buat saya? Tentu saja pikiran seperti ini bukanlah pemikiran seorang Kristiani yang telah lahir baru dan menghayati betul-betul hidupnya ada dalam pengampunan Allah di dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, butuh kerendahan hati untuk dapat berbesar hati memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Lalu hidup dalam perdamaian dengan semua orang termasuk mereka yang bersalah kepada kita. Nah saudara, pilihan hidup seperti inilah yang Tuhan kehendaki, yaitu dapat memberikan pengampunan 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas sebagai perwujudan dari hidup yang menghayati dan mensyukuri pengampunan yang telah diterima dari Allah. Pengampunan dan maaf tanpa syarat yang muncul dari hati yang hidup yang telah didamaikan oleh kasih Allah. Nah saudara, saya tutup dengan kalimat ini, mengampuni orang lain memang tidak mudah, tetapi itulah kehendak Tuhan dari kita anak-anaknya. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia dan kehendak-Mu yang begitu indah dan luar biasa, di mana kami harus mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Memang itu tidak mudah, tetapi Roh-Mu yang kudus memberikan kami kekuatan, sebagaimana Bapa telah mengampuni dosa kami. Kalau kami mengampuni orang, maka Bapa juga akan mengampuni kami. Itu sebabnya kalau kami tidak mengampuni dosa orang lain yang bersalah kepada kami, maka Bapa juga tidak mengampuni kami. Ajarlah kami merendahkan diri dari keakuan kami, agar supaya betul-betul kami melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu mengampuni orang lain seperti Tuhan sudah mengampuni kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan karena liburan. Tuhan pimpin agar supaya boleh selamat nanti kembali ke rumah dengan tak kurang apapun juga. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi dan selamat menikmati liburan apabila masih dalam liburan. Dan bagi saudara yang ada di rumah, tetap setia dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Shalom.